kita harus bisa membedakan antara seseorang melakukan kekufuran kemudian dia divonis orang kafir atau tidak. Karena tidak mesti orang yang melakukan kekufuran maka dikatakan orang kafir, maka tidak boleh. Jadi kita harus bisa membedakan, ada istilah takfir mutlak, ada takfir muayyan. Takfir mutlak itu adalah ketika kita mengatakan perbuatan ini perbuatan kufur, tapi kita tidak lantas mengatakan orang yang melakukannya orang kafir. Dia divonis sebagai orang kafir. Kemudian ada istilah takfir muayyan. Inilah yang disebut ketika dia melakukan kekafiran, maka ada kaidahnya, ditegakkan hujah, ya. Kemudian dengan menghilangkan syubhat-syubhat, dia lakukan tetap demikian, maka bisa dia divonis sebagai orang kafir. Jadi tidak lantas orang yang melakukan kesyirikan dikatakan orang musyrik. Tidak lantas orang yang melakukan kekufuran dia dikatakan sebagai orang kafir. Maka setidaknya kita iqamatul hujjah dulu, menegakkan hujjah. Kita tanya dulu, siapa tahu dia melakukan demikian karena ikut-ikutan atau ada syubhat yang diambil dari gurunya kah, ustadznya kah, dan seterusnya. Ya, maka yang pertama adalah iqamatul hujjah, menegakkan hujjah. Yang kedua adalah izalatus syubhat, menghilangkan syubhat. Bisa jadi orang yang melakukan kesyirikan tadi karena ada syubhat yang dia dapatkan entah dari keluarganya, dari gurunya, sehingga sangat melekat dan dia melakukan kekufuran tadi. Maka berkaitan dengan vonis kafir itu tidaklah mudah. Maka tidaklah orang yang melakukan kesyirikan dia dikatakan orang musyrik. Ada langkah-langkahnya, ada kaidah-kaidahnya, sehingga kita tidak boleh bermudah-mudahan. Dan juga tidak lantas orang yang melakukan kekufuran dia divonis sebagai orang kafir, tidak boleh. Maka dikatakan dia melakukan perbuatan kufur namun belum dia divonis sebagai orang kafir sampai kita menegakkan hujjah dan menghilangkan syubhat. Nah, maka kalau seandainya kita sudah menegakkan hujjah, kita jelaskan syubhat-syubhat yang ada, yang dia terima kita sudah hilangkan, kita sudah bantah, ternyata tidak, dia tetap melakukan demikian, maka dia bisa divonis sebagai orang kafir. Tapi intinya tadi adalah tidak boleh bermudah-mudah dalam memvonis orang tersebut ketika melakukan kekufuran, divonis sebagai orang kafir.